tiada yang tak berkenan di hadapannya. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan kita dan menuntun seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 26. Saya akan bacakannya bagi setiap kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa yang di surga memelihara kehidupan burung-burung di udara dengan cara memberinya makan, itu bukanlah sekedar kata-kata motivasi atau kata-kata perumpamaan atau hanya sekedar lip service, tetapi itu adalah fakta, itu adalah kenyataan yang dikerjakan oleh Bapa kita yang di surga sampai hari ini. Jadi dia memelihara burung-burung di udara. Sebagai informasi saja, di dunia ini ada sekitar 10.000 jenis burung. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Burung yang terbang tinggi di udara sampai kepada burung yang tinggal dan hidup di darat. Semuanya diperhatikan oleh Bapa. Tuhan tahu kehidupan daripada semua jenis burung ini dan dia mencukupi semuanya, segala kebutuhan dan keperluan mereka. Dan 10.000 jenis burung itu merupakan bagian dari 8,7 juta jenis hewan yang ada di seluruh dunia. Setiap jenisnya Tuhan Allah yang menciptakan. Dan untuk masing-masing kebutuhan mereka, Tuhan mencukupi dan memberikan mereka makan hari demi hari sampai hari ini. Oleh karena itu saudara-saudara, berkaitan dengan kekhawatiran, Tuhan berkata, bukankah kehidupan kita jauh melampaui semua hewan ciptaan Tuhan? Jauh melampaui semua jenis burung yang ada. Jikalau Tuhan saja memelihara burung, apalagi kehidupan kita? Saudara-saudari, Tuhan ingin kita memandang kehidupan sama seperti Tuhan memandang kehidupan kita. Lalu, apakah cara pandang Tuhan ketika dia melihat kehidupan kita? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus memandang hidup sebagai sesuatu yang berharga jauh melebihi apapun. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan atau minum. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup kita jauh berharga melebihi semua hal tersebut? Artinya, saudara-saudara, kalau Tuhan memandang kehidupan kita sangat berharga, maka Dia pasti akan menyediakan semua hal yang mendukung kehidupan tersebut. Sama seperti kalau kita memiliki anak yang akan baru masuk sekolah, maka kita dengan sebagai orang tua yang baik, kita akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluannya, bahkan sebelum anak itu berpikir. Demikianlah Tuhan memandang kehidupan kita. Dia memandang hidup kita sebagai sesuatu yang berharga jauh melebihi apapun. Sehingga karena dia memandang berharga kehidupan kita, dia pasti akan menyediakan semua hal yang mendukung berlangsungnya kehidupan tersebut. Saudara, ada banyak orang yang tidak memandang hidupnya berharga. Bahkan mereka memandang hal-hal yang lain lebih berharga daripada kehidupan tersebut. Kita sekarang lebih khawatir tentang apa yang akan kita pakai, model pakaian yang kita kenakan, mereknya, lalu apa pandangan orang ketika kita memakai pakaian tersebut, lalu kita mulai melihat kepada kehidupan orang lain, dan kita mulai iri, kita mulai merasa tersaingi dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak, saudara-saudara, pandanglah kehidupan kita sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dia memandang berharga kehidupan kita, itu sebabnya kita pun harus memandang berharga lebih daripada hal yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kalau hidup kita adalah sesuatu yang berharga, maka kita harus belajar mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berharga. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Saudara-saudara, hidup kita yang berharga ini tidak boleh diisi dengan kekhawatiran. Karena bagi Tuhan, kekhawatiran bukanlah hal-hal yang berharga.
Justru kekhawatiran harus kita hindari, harus kita buang daripada kehidupan kita berharga. Sama seperti kalau kita memiliki tas yang baru saja kita beli, kita tidak mungkin mengisinya dengan sampah. Tas itu sangat berharga dan kita akan isi dengan barang-barang yang berharga. Saudara, hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang berharga. Saudara, sebagai manusia tentu saja kita akan selalu diliputi oleh rasa khawatir. Kita harus jujur mengakui setiap hari selalu saja ada kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak mau hidup kita ini dikuasai oleh rasa khawatir. Kalaupun rasa khawatir datang, kita harus melakukan sesuatu dengan rasa khawatir kita. Supaya rasa khawatir tersebut tidak menguasai kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Pada waktu rasa khawatir muncul, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita bukan fokus kepada rasa khawatir kita, tapi kita fokus kepada Tuhan. Kepada karya Tuhan. Kepada kuasa Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan. Pandang burung-burung di udara. Bukankah burung-burung tersebut dipelihara oleh Tuhan? Pandang bunga bakung yang di ladang. Jadi Tuhan Yesus meminta kita selalu fokus kepada Tuhan lebih daripada kepada masalah ataupun kekhawatiran yang kita hadapi. Hidup kita berharga, isilah hidup kita dengan hal-hal yang berharga. Hal-hal apa saja saudara? Ucapan syukur. Kita diminta oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan tersebut. Mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, semua kita menerima anugerah Tuhan yang berbeda-beda. Jangan pernah merasa iri dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada orang lain. Karena kita memiliki anugerah kita sendiri. Jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Jangan iri dengan apa yang dikenakan oleh orang lain. Jangan iri dengan barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Bagi kita, Tuhan punya anugerahnya sendiri. Jadi kalaupun kita belum memiliki apa yang belum dimiliki oleh orang lain, jangan khawatir saudara-saudara. Hidup kita berharga, harus kita isi dengan hal-hal yang berharga. Yang ketiga saudara-saudara, kalau kita memandang hidup kita berharga, maka kita harus memaksimalkan hidup tersebut. Tuhan berkata kalau kita membaca ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, hidup hanya bisa maksimal kalau kita memiliki prioritas yang benar. Apakah prioritas kita sebagai orang percaya? Tuhan berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara-saudara, prioritas kita, tujuan hidup kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling utama lebih daripada apapun. Hanya dengan memprioritaskan Tuhan, memfokuskan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling penting dari segala-galanya, maka apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan akan sediakan. Tuhan berkata, Bapa tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Bapa tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Dan sebagai bentuk kasih-Nya, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah 3 hal yang dapat kita lakukan. Memandang kehidupan kita sebagaimana Tuhan memandangnya. Yaitu memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sangat berharga, melampaui apapun, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berharga, dan memaksimalkan kehidupan kita dengan memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Pagi hari ini, apakah yang menjadi sumber kekhawatiran kita? Kalau masih ada hal-hal yang membuat kita khawatir, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dialah yang memelihara kehidupanmu. Kekhawatiran bukan untuk disimpan dalam kehidupan kita yang berharga. Tuhan mau kita menikmati, enjoy, mengucap syukur untuk kehidupan yang berharga yang Tuhan berikan. Untuk selebihnya, Tuhan pasti akan mencukupkannya. Burung yang kecil, tapi berharga di mata Tuhan. Hidup kita yang sederhana, tapi berharga di mata Tuhan. Dan Dia pasti akan memelihara seluruh kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadi